kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu ya, kita mulai Ibu ya. Ya Ibu. Di sini saya mempunyai permasalahan Ibu. Ya Ibu Saya Evi. sebagai coach, Ibu sebagai kos ya. Ya. Assalamualaikum Bu Ngatina. Waalaikumsalam Ibu Evi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu Evi. Bu Evi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ada apa nih Bu Evi? Ibu terlihat Ibu tahu saja. Sebenarnya saya butuh di coaching ini sebentar Bu mengenai permasalahan siswa saya. Oke, siap Ibu. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan dan solusi ya Ibu. Begini Bu, saya merasa kewalahan nih menghadapi dua murid saya di kelas yang sering izin untuk mengikuti kegiatan pencaksilat tingkat provinsi. Sementara mereka sudah kelas 12. Oh begitu Ibu Evi. Kira-kira apa yang membuat Ibu kewalahan dalam menghadapi kedua siswa tersebut? Bisa Ibu ceritakan? Begini Bu, saya sebagai wali kelas 12 mendapatkan laporan dari guru-guru mapel di kelas 12 bahwa kedua anak tersebut banyak ketinggalan materi yang sudah diajarkan. Bahkan guru mapel tersebut itu sudah mengadakan ulangan. Saya sudah memberi penjelasan kepada guru mapel tersebut. Namun ya beliau belum puas dengan jawaban yang saya utarakan. Padahal kedua anak tersebut itu sudah mendapatkan persetujuan atau dispensasi ya dari kepala sekolah. Namun memang di sini kedua anak tersebut memang salah karena terlambat masuk lebih dari yang dijadwalkan. Dan sekarang minta izin mau ikut turnamen lagi. Oh, jadi seperti itu. Lantas, menurut Ibu Evi, situasi ideal seperti apa yang Ibu inginkan? Saya itu ingin murid saya ini bisa datang tepat waktu sesuai yang dijadwalkan oleh pihak sekolah ketika mereka meminta izin. Dan tidak usah ikut turnamen lagi karena sudah kelas 12. Saya ingin mereka fokus dengan mata pelajaran yang tertinggal. Jadi, Ibu ingin murid Ibu ini bisa lebih fokus pada kegiatan pembelajaran di sekolah dan bisa mengikuti pembelajaran yang tertinggal. Menurut Ibu Evi, upaya apa yang bisa Ibu lakukan supaya kedua siswa tersebut bisa lebih fokus dalam pembelajaran dan tidak mengikuti kegiatan turnamen itu lagi, Bu? Iya Bu Ngatina. Yang ingin saya lakukan itu adalah memberi penjelasan kepada kedua murid tersebut bahwa mereka sudah banyak tertinggal materi pelajaran sehingga mereka harus menemui guru-guru yang bersangkutan. Nah, untuk mengikuti pembelajaran yang tertinggal serta mengingatkan siswa tersebut tentang tanggung jawab mereka di kelas akhir. Bagus sekali, Bu Evi. Lalu, bagaimana cara Ibu dalam memberikan penjelasan kepada kedua siswa tersebut sehingga mereka dapat memperbaiki kesalahannya? Saya akan memanggil kedua murid tersebut dan memposisikan diri saya sebagai manajer terhadap kedua murid saya tersebut. Setuju sekali dengan Ibu Evi. Karena dengan memposisikan diri kita sebagai manajer, kita akan mendapatkan solusi terbaik tentunya dari kedua siswa tersebut sehingga mereka bisa lebih bertanggung jawab
atas perbuatannya. Iya, terima kasih Ibu. Dari diskusi ini saya mendapatkan pencerahan dan solusi atas permasalahan kedua murid saya di kelas. Sama-sama Ibu, semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya Ibu Evi. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Eh, iya Ibu. Terima kasih Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Hai Ibu Evi, Hai. bagaimana Bu kabarnya Bu? Ya, Alhamdulillah baik. Bu Ngatina, bagaimana ini kabarnya? Sepertinya lesu, lemah, letih, lesu. Ada Ibu permasalahan Evi, apa, Ibu? Ibu Evi tahu aja nih kalau saya sedang bingung nih Bu Evi. Bingung apa sih? Sepertinya saya butuh di coaching nih sama Bu Evi. Ini Boleh, tentang boleh. ini tentang permasalahan murid saya, Ibu. Mm-mm. Iya, gimana permasalahan murid Ibu? Gimana tuh? Begini, Bu, saya kan wali kelas kelas 3 nih. Setelah Mm-mm. saya mengadakan tes-tes pada anak saya dan melihat kinerja mereka, ternyata terdapat 3 orang anak nih yang masih kesulitan dalam membaca dan mengenal huruf. Ini membuat saya jadi bingung, Bu. Bingung, bingung di mana Ibu? Iya, bingung dalam kegiatan pembelajarannya. Saat teman-temannya sudah bisa lancar membaca dan ketiga anak ini ketinggalan karena memang kemampuan membaca dan mengenal hurufnya masih kurang, Ibu. Jadi mereka tentunya banyak ketinggalan dari teman-teman satu kelasnya. Jadi seperti itu. Eh, Lantas situasi ideal seperti apa ya yang Ibu inginkan? Saya sih inginnya anak-anak itu anak yang 3 yang kekurangan dalam membaca dan mengenal huruf tadi bisa seperti teman-temannya, Ibu. Jadi saat nanti ada kegiatan membaca di pojok baca, anak ini bisa ikut nih bergabung sama teman-temannya. Kalau mereka masih belum bisa mengenal huruf dan tidak bisa lancar membaca, tentunya mereka tidak mau bergabung sama teman-temannya, ya kan, Bu? Iya, jadi Ibu di sini ingin anak murid itu Ibu itu bisa membaca di pojok baca ya Bu ya, karena Iya, dia Ibu. tertinggal dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu, upaya apa yang bisa Ibu lakukan supaya ketiga murid Ibu ini bisa eh, bisa apa berkumpul membaca bersama-sama di pojok baca dengan teman-temannya? Kalau kira-kira ya Ibu ya, kalau saya membuat penjadwalan untuk ketiga anak ini, jadi saya melakukan bimbingan secara individu kepada mereka untuk latihan membaca dan mengenal huruf. Kira-kira bagaimana ya Ibu? Wah, bagus sekali itu Ibu Ngatina. Saya setuju itu. Mereka dibuatkan jadwal ya. Eh, Lalu bagaimana itu caranya itu nanti Bu? Apa memberikannya kepada ketiga anak tersebut sehingga mereka dapat em, bisa membaca gitu. Rencananya itu seperti ini Mm-mm. Bu ya, jadi saya pakai di jam pelajaran ya, untuk teman-temannya yang sudah pandai membacakan kita kasih tugas. Sembari Mm-mm. anak-anak yang sudah pandai membaca mengerjakan tugas, saya memanggil nih 3 anak tersebut untuk menghadap ke saya untuk duduk bersama di pojok baca. Jadi rencananya mau mulai melatih alfabetnya, mengenalkan huruf kepada anak-anak tersebut. Mungkin bisa juga saya dengarkan lagu-lagu atau video-video supaya mereka lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini, Bu.
Mm-mm. Wah, setuju sekali saya Bu Ngatina. Itu adalah pemikiran yang sangat baik sekali dengan memanggil anak, terus anak didudukkan di depan kita, terus kita memandunya satu persatu. Eh, Semoga apa yang akan Ibu dapatkan itu menjadikan solusi yang terbaik bagi ketiga murid tersebut, sehingga mereka dapat membaca seperti teman-temannya, Bu. Terima kasih Bu Evi, karena sudah mau nih mendengarkan cerita saya, bisa membantu saya mencari solusi untuk ketiga anak tersebut. Sama-sama, Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dan yang saat ini akan Ibu lakukan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sukses ya, Ibu Ngatina. Jangan galau lagi, jangan kelihatan sedih lagi. Amin Ibu, semoga rencana ke depannya bisa lebih sukses ya Ibu. Ibu Evi Iya. jangan bosan-bosan ya kalau saya butuh teman untuk ngobrol, untuk di-coaching. Ya, sama Bu. Kadang-kadang saya juga harus di coaching juga, sama. Jadi kita saling berbagi pengalaman. Baik Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Ibu. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memang. Bagaimana nih Bu Evi setelah saya coach tadi? Apa yang sudah berjalan dengan baik sama percakapan kita tadi Bu Evi? Selama percakapan tadi saya menemukan ketika saya menjadi coaching ya, ketika saya mm, membutuhkan di coaching, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ternyata saya dengan didengarkan oleh Bu Ngatina, saya bisa mendapatkan sendiri solusinya gitu. Terima kasih Bu Ngatina, tadi saya udah bisa mendapatkan sendiri jawabannya gitu. Dan Dari saya juga kegiatan lebih nyaman, lebih nggak apa, lebih nggak jadi beban tenang, ya Ibu. nggak menjadi beban. Jadi beban saya itu rada berkurang lah menghadapi kedua murid saya itu. Seperti itu Bu Ngatina. Menurut Bu Evi dari kegiatan yang kita lakukan tadi, kira-kira apa yang masih perlu kita perbaiki Bu? Mungkin pengalaman-pengalaman yang lebih mendalam lagi ya, pengalaman seperti mungkin kan pengalaman saya masih ada yang kurang gitu ya. Eh, Bagaimana saya bisa memaksimalkan proses penggalian ide-ide baru ya bagi saya gitu. Jadi saya menambah pengalaman dari Ibu Ngatina atau dari orang lain gitu. Dalam kegiatan coaching tadi Ibu, untuk kita bisa merasakan kehadiran secara penuh nih Bu dalam kegiatan kita tadi, apa yang harus kita lakukan Ibu? Di sini saya harus fokus ya, berfokus pada masalah yang sedang dihadapin oleh saya gitu kan. Saya lebih fokus dan mendengarkan dengan seksama apa yang diberikan respon umpan balik dari coach gitu. Oke Ibu, dari kegiatan tadi, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya Ibu? Eh, saya akan lebih aktif mendengar dan merespon dan hadir seutuhnya yang benar-benar utuh ya untuk
kalau untuk apa permasalahan saya untuk coaching ya, misalkan ada permasalahan gitu, tidak hanya raga tetapi juga pikiran, jiwa saya gitu ya. Dan saya harus peduli gitu, harus totalitas lah karena kalau cuman hadir saja tanpa menjadi pendengar yang baik itu akan membuat apa tidak seperti kelihatan merespon. Jadi kita harus hadir seutuhnya sesuai dengan hati dan jiwa raga dan penuh dengan kepedulian seperti itu mendengarkannya sehingga eh, kita merasa diperhatikan gitu. Setuju sekali dengan jawabannya Bu Evi. Terus selama kegiatan coaching nih, apa yang Ibu rasakan? Saya lebih memperhatikan solusi dari permasalahan yang ketika saya hadapi oleh kedua murid saya itu, Bu. Terus perasaan Ibu bagaimana Ibu setelah Ibu bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan ide-ide baru tentang permasalahan yang Ibu hadapi? Ya, perasaan saya merasa nyaman, lega, karena permasalahan yang saya hadapi itu ternyata bisa mendapatkan solusi dari coach gitu ya. Saya juga merasa diperhatikan ya, dan dengan dipraktikkan coaching ini, saya menjadi lebih paham dan termotivasi untuk melakukan aksi selanjutnya. Seperti itu, Bu Matina. Terima kasih Bu Evi sudah melakukan kegiatan refleksi coaching hari ini. Semoga ke depannya kita bisa jadi lebih baik ya Ibu. Amin, 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 amin. Saya juga terima kasih kepada Bu Ngatina. Iya Ibu, sama-sama. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bangsa. Baiklah, Bu Ngatina. Saya akan bertanya setelah kita melakukan kegiatan tadi, percakapan tadi, eh, apa yang, apakah, bukan nggak boleh gitu ya, berjalan dengan baik selama percakapan itu. Sudah berjalan baikkah sudah berjalan baiklah selama percakapan itu tadi, Ibu? Baik Bu Evi, setelah kita melakukan kegiatan coaching hari ini ya Bu Evi ya, saya Iya, iya. merasa kegiatan coaching kita hari ini itu lebih berjalan dengan lancar Ibu dibanding yang kemarin ya Ibu ya. Kalau Iya, kemarin kita heeh, terkendala dengan jaringan, dan hari ini iya. alhamdulillah ya jaringannya sangat mendukung. Iya, Bu, Sehingga jadinya kegiatan kita dalam coaching ini saya rasa sudah lumayan maksimal Ibu. iya, heeh. Iya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Walaupun tadi saya sempat mati lampu itu, saya minta maaf, Ibu. Iya Ibu. Ya. Nah, dari dari kegiatan latihan coaching ini, Bu, masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan apa, Bu, yang pada diri Ibu gitu? Kalau menurut saya yang perlu saya tingkatkan ini ya Bu, bagaimana cara saya menyampaikan permasalahan ini Bu. Terkadang kan kita, di pikirannya udah dapet nih permasalahannya apa, tapi untuk mengungkapkannya, untuk mengomongkannya ke Bu Evi ini masih bingung nih bahasanya seperti apa. Iya. Ya, Bu, ya. Heeh. Ada lagi, Bu, yang mau diperbaiki? Tentunya bagaimana cara saya untuk menemukan solusi-solusi atau ide dari permasalahan yang saya temui sih, Bu. Bagaimana saya bisa lebih memaksimalkan, pemecahan masalah yang, dari diri saya sendiri tentunya. Ya. Dari kegiatan latihan coaching ini, Bu,
apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh itu sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk tetap dalam Untuk kondisi, bisa merasakan kehadiran penuh, menurut saya ini salah satu kendala juga ya Ibu ya. Apalagi kita bebannya lumayan banyak. Terus kondisi kita juga kadang tidak memungkinkan untuk bisa fokus pada satu hal kan Bu. Menurut iya, saya, yang saya lakukan itu dengan bisa menggunakan teknik stop ya Ibu, yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kita stop dulu, stop sejenak, terus menghela nafas. Setelah menghela nafas kita kembali lagi nih ke fokus ke pertanyaan dan ini permasalahan kita di awal tadi Ibu. Bagaimana saya bisa hadir secara penuh, secara seutuhnya, baik secara jiwa dan raga. Benar yang kata Ibu Evi tadi ya, kalau cuma hadir tetapi pikiran kita di mana-mana, ya tetap saja hasilnya tetap tidak bagus ya Ibu. iya tidak fokus. Iya Bu. Untuk memperbaiki meningkatkannya bagaimana Ibu? Kalau untuk memperbaiki kehadiran secara penuh tadi tentunya ini loh Bu, saya bagaimana saya menggali ide-ide tadi kan Ibu, terus bagaimana saya memaksimalkan penyampaian kepada Ibu, merilekskan pikiran dan hati serta jiwa saya Ibu, supaya kegiatan ini bisa seutuhnya kita jalankan dengan alur-alur yang benar Ibu. Umpan balik dari Ibu gimana sebagai coach? Umpan balik sebagai coach, saya rasa umpan baliknya lumayan ini Bu ya, maksimal kita lakukan Ibu. Karena dengan kegiatan kita tadi kan ada banyak nih ide-ide yang bisa dikeluarkan dengan Ibu mendorong atau mencoba menggali apa ide yang bisa saya keluarkan dari permasalahan tersebut, sehingga umpan baliknya nih maksimal kita bisa terapkan kepada siswa-siswa yang bermasalah Ibu. Baik. Apa yang Ibu Natina rasakan pada saat kita melakukan coaching? Perasaannya senang pastinya Bu, karena lega ya permasalahan yang saya hadapin itu akhirnya tidak saya sendiri nih yang menyimpan permasalahannya. Ada Bu Evi yang bisa menjadi pendengar, yang bisa menjadi teman cerita supaya saya bisa lebih enak nih dalam bagaimana mencari solusi tentang anak-anak saya tadi yang kesulitan dalam membaca Ibu Evi. Ya, terus motivasi ya Ibu ya. Ya, Iya Ibu. baik Ibu. Mungkin itu saja hasil refleksi kita tadi, baik kita sebagai coach, baik kita sebagai coach ya, baik Ibu tadi sebagai coach dan sebagai coach juga seperti itu. Mungkin itu saja Ibu dari coaching kita hari ini dan refleksi kita hari ini. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.